Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita masuk dalam saat teduh pagi hari ini. Kita luangkan sejenak waktu kita sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Oh, katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan, oh ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syadaralabo, Yesus, kami mau rasakan hadirat-Mu. Haleluya, kami mau sembah Tuhan. Oh, ya ralaba syandaralabo, sikaralabaralabaralaba, ya sikaralabaralabaralabaralaba, sikide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 , syandaya ralaba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 . Penuhi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami. Oh, kami mau terus rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Sikaralabaralabaralaba, ya syandaya ralabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi ya Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom saudara. Senang sekali kita bisa berada lagi di saat teduh pada pagi hari ini. Hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai firman Tuhan. Hari ini sharing kita bertemakan pembawa hadirat Tuhan. Ayatnya dari 1 Korintus 6 ayat 19 berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara, bait Roh Kudus berbicara tentang tentu tempat tinggalnya Roh Kudus. Apabila Roh Kudus tinggal di dalam kita, sepastinya kita harusnya memelihara gaya hidup Roh Kudus, bukan saudara? Supaya tentu Roh Kudus ini bisa betah dan nyaman tinggal di dalam rumah ini. Berarti kita sebagai bait Roh Kudus, kita harus memelihara gaya hidup kudus. Amin saudara. Nah, memelihara bait Roh Kudus ini bukan sesimpel atau sekadar melayani setiap minggu dalam pelayanan berbagai program, berbagai ibadah di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja gitu ya saudara. Karena itu hanya yang terlihat saja di depan kamera, di YouTube akhir-akhir ini karena pandemi gitu ya, kita harus beribadah lewat online gitu, maupun lewat onsite, ataupun misalnya lewat komsel, lewat kul, kita melayani di sana. Atau kita mendoakan mereka yang sakit, mereka yang butuh dukungan doa. Itu semua hanya yang terlihat. Tetapi pun melalui yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Selain hari Minggu, misalnya dari Senin sampai Sabtu, di dalam aktivitas kita, di dalam apapun yang kita lakukan, bahkan di dalam keluarga, di dalam lingkup yang tidak terlihat oleh mata publik, bahkan di dalam kamar yang tertutup juga saudara. Jadi gaya hidup kudus itu juga mencakup yang pertama adalah satu, bersekutu dengan Tuhan, dan yang kedua memelihara kekudusan itu sendiri. Yang pertama tentang bersekutu dengan Tuhan, ya tentu dengan bersaat teduh seperti yang kita lakukan sekarang, atau dengan mengambil waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Itu adalah bersekutu dengan Tuhan tentu ya saudara. Dan yang kedua yang tidak bisa kita lupakan adalah juga memelihara kekudusan. Tidak ada artinya ketika kita sudah praise and worship, mau sekencang apapun, mau selama apapun, 2-3 jam di rumah, tetapi ketika kita tidak memelihara kekudusan itu sendiri, Roh Kudus tidak akan betah tinggal di dalam kita. Amin saudara. Nah, sesuai topik kita hari ini sebagai bait Roh Kudus, kita juga adalah pembawa hadirat Tuhan, pembawa hadirat Roh Kudus. Pembawa hadirat ini sekali lagi tidak hanya dilakukan saat melayani, misalnya saat asyir. Ketika misal saudara ada yang menjadi asyir, kemudian kita mengucapkan shalom saudara, kemudian kita menjabat tangan, atau mungkin sekarang tidak boleh menjabat tangan ya saudara, mungkin kita salam gitu ya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun atas jemaat yang datang. Atau misalnya sebagai imam musik, sebagai tim musik, sebagai worship leader, sebagai singer, saat kita melayani di mimbar ataupun mungkin di saat tapping, saat online, hadirat Tuhan turun di gereja, di rumah-rumah. Ataupun misalnya saat sharing di mimbar gitu misalnya, atau di dalam program-program atau di kukul misalnya, mungkin hadirat Tuhan turun. Tidak hanya dilakukan saat itu saudara, sekali lagi, karena tidak bisa berhenti saat melayani saja. Membawa hadirat Tuhan itu tidak berhenti saat melayani saja. Karena saat menyiapkan pelayanan, saat melakukan pelayanan untuk jemaat, kita bisa saja fokus pada persiapannya saja atau pada pelaksanaannya saja. Misalnya untuk pemusik seperti saya adalah keyboardist. Misalnya kita bisa fokus hanya menyiapkan chord, lirik, atau misalnya aransemen supaya praise and worship-nya berjalan dengan rapi, dengan aman lah katanya gitu.
Atau misalnya supaya keren, oh dibikin kayak gini nih aransemennya, oh dibikin gaya-gaya funk, gaya-gaya reggae lah, atau apapun yang lagi kekinian gitu misalnya, supaya kelihatannya keren gitu. Kalau saya pribadi, ketika menyiapkan PPW, kadang masih bisa jatuh ke arah sana. Saya cuma fokus pada hal-hal yang cuman hal-hal yang dilihat atau hal-hal yang didengar aja gitu. Saya nggak fokus kepada arti sesungguhnya. Apakah hati saya fokusnya untuk melayani Tuhan? Apakah hati saya fokusnya sebagai pembawa hadirat Tuhan untuk turun agar dirasakan pada jemaat-jemaat? Nah justru saudara-saudara, membawa hadirat Tuhan ini tidak berhenti sampai situ aja, tapi justru saat kita ada di dalam keluarga, saat kita ada di tengah-tengah circle pertemanan kita, ataupun di tengah segala aktivitas, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan, yang kita jalankan ini, disinilah kita melakukan peran kita yang sesungguhnya sebagai pembawa hadirat Tuhan. Saat kita menjalani hidup sebagai bait Roh Kudus, kita pasti menjadi pembawa hadirat Tuhan kemanapun dan dimanapun kita berada. Amin saudara. Jadi tidak hanya berhenti saat melayani atau misalnya di mimbar saja, tetapi benar-benar Senin sampai Sabtu, bahkan di dalam lingkup-lingkup yang tidak terlihat, itu kita terus melayani Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di penglihatan mata jasmani aja, mungkin sampai orang-orang yang melayani lewat media sosial. Ada teman-teman yang tidak bisa kita raih melewati batas fisik gitu ya, karena ya zaman sekarang kita sedang mengalami masa-masa seperti ini. Kita tidak gampang untuk ketemu satu sama lain, tapi ada yang melewati melalui media sosial, misalnya seperti Zoom, kita bisa bertemu, atau misalnya melayani lewat WA, lewat Instagram. Itu tidak terbatas, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tidak bisa dibatasi oleh media apapun, tidak dibatasi oleh jarak apapun. Amin saudara. Makanya jaminan kita membawa hadirat Tuhan kemana-mana itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena tentu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita menjadi baitnya, kita menjadi tempat tinggalnya, rumahnya yang nyaman. Nah saudara, seringkali kita sebagai orang percaya justru terbawa arus oleh dunia. Kita terdistract oleh dunia dan menjadi sama dengan dunia. Kalau orang bilang, kayak masih injak bumi lah gitu katanya ya. Tapi menurut saya, ya memang tidak bisa dimungkiri sih kalau kita masih hidup di tengah dunia. Jadi orang pada bilang gitu ya, banyak godaan di kanan kiri gitu untuk nyicipin apa yang dunia tawarkan buat kita. Jadi ibaratnya kalau orang bilang, ya namanya masih nginjak bumi ya gak apa-apa lah. Tapi menurut saya, sebagai bait Roh Kudus, kita gak bisa kompromi sama hal-hal yang kayak gini. Ibaratnya kalau kita punya rumah, dan kita kompromi misalnya ada sesuatu yang berceceran di lantai dan kita kompromi nggak apa-apa, nggak usah diberesin, sementara yang lain spotless, yang lain clean, yang lain rapih gitu, sepertinya nggak nyaman ya dilihat pasti. Nah mungkin sulit ya saudara kita menjaga kekudusan, kita menjaga hadirat Tuhan tetap ada dan kita bawa kemana-mana. Gak cuman kita yang ngerasain, tapi orang lain juga harus ngerasain. Kayaknya sulit gitu ya saudara. Tetapi justru balik lagi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita percaya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin saudara. Jadi mari kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan justru jadi pembeda dimanapun kita berada dengan menghadirkan hadirat Tuhan sendiri.
untuk membawa perubahan di manapun Tuhan tempatkan kita. Mari saudara, kita tutup saat teduh hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat teduh hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar ya Bapa. Kami mau Tuhan terus belajar menjadi pembeda Tuhan, menjadi pembawa hadirat Tuhan tuh yang berbeda dari dunia Tuhan. Kami gak mau ikut-ikut dunia Tuhan, kami gak mau terbawa arus, tapi kami justru mau terus lagi menjadi pembawa hadirat Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai bait-Mu Tuhan, ajar kami untuk memelihara kehidupan kami, ajar kami untuk menjaga kekudusan kami, dan ajar kami untuk terus mencari hadirat-Mu Tuhan, supaya kami bisa bawa ke dalam keluarga kami, ke dalam lingkungan kami, ke dalam workplace kami, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa hadirat-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang mungkin sedang menonton tayangan ini. Mereka yang mengalami sakit atau sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang ada dan menyertai setiap dari mereka yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan. Engkau yang ada Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan aku terlalu yakin dan percaya Engkau yang menuntun mereka Tuhan melewati semua masalah ini Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk pemulihan segala sesuatunya Tuhan, segala kondisi yang terjadi di Indonesia Tuhan. Engkau yang semuanya Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia itu semua di bawah kontrol-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus maju Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, mereka yang Kau pilih Tuhan sebagai pembawa message-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan generasi muda di Indonesia terus bangkit Tuhan. Biar Engkau yang set generasi muda di Indonesia Tuhan menjadi pembawa api Pentakosta-Mu Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan, bahkan ke seluruh penjuru dunia Tuhan Yesus. Dimulai dari keluarga mereka, dimulai dari Engkau, tempat di mana Engkau tempatkan mereka Tuhan Yesus, di marketplace, di circle mereka akan membawa perubahan demi perubahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Amin. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan